Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami rindu lagi Roh Kudus melawat kami, menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang keempat ayat 42-44. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa dalam bagian firman Tuhan yang menjadi pokok perenungan hari ini terjadi di Kapernaum. Setelah Tuhan Yesus selesai mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, ayat 31-32, dan Ia mengusir setan yang merasuk seorang yang ada di dalam rumah ibadat di Kapernaum, ayat 33-37. Setelah dari rumah ibadat, Tuhan Yesus pergi ke rumah ibu mertua Simon Petrus yang terletak tidak jauh dari rumah ibadat, atau sekitar kira-kira 100 meter. Reruntuhan rumah ibadat dan juga rumah ibu mertua Simon Petrus masih terlihat atau ditemukan, masih ada sampai dengan hari ini. Batu-batu pondasi rumah ibu mertua Simon Petrus berbentuk segi 8, dan di atasnya sekarang dibangun salah satu gereja Katolik yang sangat indah. Peristiwa Tuhan Yesus mengusir roh jahat dan menyembuhkan ibu mertua Petrus menyebabkan ada banyak orang sakit yang datang dan disembuhkan. Demikian juga orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan. Bacaan kita hari ini kemudian menyampaikan bahwa pada keesokan harinya ada banyak orang mencari Yesus. Lukas menuliskan ia pergi ke tempat sunyi. Menurut Markus, Tuhan Yesus pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Markus pasal 1 ayat 35. Orang banyak termasuk murid-murid mencari Dia dan menahan Dia supaya jangan meninggalkan orang banyak yang penuh dengan kegembiraan oleh karena telah mengalami kesembuhan. Tetapi teks ini lagi mengajarkan kepada kita tentang sikap Tuhan Yesus. Ia memilih untuk pergi lagi ke tempat yang lain. Sebab bagi Tuhan Yesus, Injil harus diberitakan juga kepada orang-orang lain. Bagian firman Tuhan ini sedang mengatakan kepada kita hal penting dalam kehidupan kita mengikut Yesus. Kita tidak dipanggil hanya untuk bersukacita dengan semua berkat Tuhan, tetapi minimal dalam kehidupan kita sebelum Tuhan memanggil kita pulang, kita juga ikut ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Entah itu melalui doa yang dapat kita naikkan kepada Tuhan, mendoakan pelayanan gereja kita, mendoakan para penatua, majelis, para rohaniwan, para aktivis, atau mendoakan kita semua sebagai anggota jemaat, supaya dengan cinta kasih seperti Tuhan Yesus, kita juga dapat menyaksikan kemurahan Tuhan kepada orang lain. Terpujilah Tuhan sebab anggota jemaat juga mengambil bagian dengan menopang pelayanan melalui dana, serta juga terlibat aktif dalam semua kegiatan gereja, sehingga pelayanan gereja Tuhan dapat berjalan dengan baik dan Injil Tuhan Yesus Kristus dapat diberitakan. Pertanyaan praktis ialah bagaimana dengan kita sebagai murid Tuhan Yesus pada masa kini? Biarlah kita juga mengikuti ajakan Tuhan Yesus. Marilah kita juga
memberitakan kabar baik melalui apa yang dapat kita lakukan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami sudah membaca Alkitab firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami. Oleh karena ajakan Tuhan Yesus bagi murid-murid, bagi orang banyak pada waktu itu adalah juga ajakan bagi kami pada hari ini. Pakailah kami dalam seluruh keberadaan kami untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan, tempat di mana kami beribadah bersekutu bersama. Kami memohon kepada Bapa menolong menguatkan kami, memberkati kami, memakai kami semua jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.